Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Saya mengharapkan saudara semua baik-baik saja. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang menderita lemah tubuh ataupun sakit secara rohani. Bisa karena stres, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, bisa juga karena roh-roh jahat. Pemahaman bahwa apa yang terjadi di alam roh mendahului apa yang terjadi di alam nyata. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 1 memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pelayanan kesembuhan seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan untuk menolong mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam tekanan kehidupan dan sebagainya. Mari jangan ragu-ragu untuk menolong sesama kita dengan mendoakan mereka dengan iman serta memberi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan mendoakan mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim Sidoarjo, tetap semangat, tetap sukacita, haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim, kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Ketika hidupmu terasa berat, banyak masalah yang kamu hadapi, dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan masalah hidupmu, dan itu membuatmu merasa putus asa dan tidak ada pengharapan dalam hidupmu. Sampai akhirnya kamu dianggap ODGJ. Tetapi jangan khawatir, karena kita para pemuda punya komunitas rohani yang suka memuji Tuhan dan yang saling menguatkan. Yakin gak mau join? Nah oke teman-teman, jadi aku ingatin sama teman-teman semua, jangan lupa datang Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan juga aku undang teman-teman yang kepingin punya komunitas kayak video tadi. Aku undang teman-teman juga ikut di ibadah yuk kita jam 5 sore setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya teman-teman. See you, God bless you, bye. Salam, kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk dapat menghadiri ibadah kaum wanita Weddove yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober jam 10 pagi di gereja. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Niken Mahendra. Beliau adalah salah satu direktur NEMA Foundation dan beliau juga seorang trainer dan terapis. Mari
kami mengundang seluruh kaum wanita untuk bergabung bersama kami, dan jangan lewatkan ibadah kaum wanita kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya juga mau menyapa yang di lantai bawah, juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita semuanya percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia sungguh Allah yang baik dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk memuji, menyembah, bersyukur kepadamu Tuhan, menikmati kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, waktu demi waktu, minggu demi minggu, hari demi hari Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Penyembahan kami rindu Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memuji Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas Tuhan kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Shanala Ramaya Ramalamu. Mari kita sembah Tuhan, angkat suara memuji Tuhan, sebab Tuhan layak, Kau yang layak, Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Syadala ramala ramalamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab di saat kami tidak akan mampu berkata-kata Tuhan, kami hanya bisa memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan layak disembah. Haleluya. Syadala ramalamu. Syalara balara balara bayara masi. Syalara balara balara masande. Uria batangga gara balara balara masyana gara balara balara mas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu,
memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Naikkan pujian ini dari awal. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Mari di lantai bawah naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha
besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dan besar Tuhan. Kalau dahulu Tuhan menolong kami, memberkati kami, sampai hari ini Engkau tetap membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama bahwa Tuhan itu besar dan ajaib. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya bahwa perbuatannya ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima
terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Di sini pasti mujizatku terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizatku terjadi. Berapa banyak yang percaya setiap perkataan kita ada kuasa? Amin. Kita mau perkatakan yang baik. Katakan, saya terima mujizat Tuhan. Saya terima kemenangan dari Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mazmur 150 katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Senang hati aku memuji, senyap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara. Amin. Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Ini saatnya sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia,
semua memuji-Mu. Haleluya. Sebab Tuhan layak dipuji dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk menabur, saudara. Ada 2 amplop yang sudah tersediakan di bangku saudara masing-masing. Yang pertama untuk persembahan kolektor, dan yang kedua adalah persembahan untuk perayaan ulang tahun gereja dan Natal, saudara. Karena ini adalah minggu yang terakhir, jadi ada kesempatan untuk saudara menabur 2 kali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, saudara bisa menabur dengan transfer ke rekening gereja di layar yang saudara lihat. Mari kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur. Suatu kesempatan untuk kami boleh tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Bahwa kami memberikan persembahan kami bukan karena jumlahnya, tetapi karena hati kami penuh dengan kerelaan hati, dengan sukacita menabur Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan berkati, kembalikan berlipat kali ganda, sebab Tuhan ya Allah yang baik, yang tidak pernah berhutang dalam hidup kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Naikkan pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
katakan kami percaya. Yesus ku percaya padamu. Dengan iman katakan, Yesus ku percaya padamu. Kami ini gak bisa ngelihat Tuhan. 1 kilometer, 2 kilometer aja pandangan kami udah mulai pudar. Pandangan kami udah mulai blur. Jadi apa yang bisa kami percayai dari pemikiran kami, rencana kami? Gak ada. Makanya hari ini kami mau percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan gak pernah buram, Tuhan gak pernah blur, pandangan Tuhan jernih ke depan karena Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Maka setiap hari ini, setiap orang yang datang hari ini yang membawa bebanmu, percaya engkau tidak sendirian. Tuhan sedang siap mengangkat bebanmu. Jangan biarkan keadaan demi keadaan mempengaruhi imanmu kepada Tuhan. Tetapi biarkanlah imanmu yang mempengaruhi keadaan dalam kehidupanmu. Karena seharusnya penyembahan kita itu tidak dikontrol oleh keadaan kita. Tetapi penyembahan kita lah yang harus memberi pengharapan dari setiap keadaan-keadaan kita. Hamba gak tahu Tuhan yang sedang jemaatmu di tempat ini alami. Hamba gak ngerti, tetapi Tuhan tahu karena Engkau Maha tahu. Kalau sampai hari ini kami masih tetap berdiri tegap, semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya kesetiaan kami kepada Tuhan bukan dikontrol dari apa yang kami dapat, tetapi kesetiaan kami kepada Tuhan muncul karena kedekatan kami dengan Tuhan. Makanya kami gak mau jalanin ibadah pada pagi hari ini karena rutinitas. Tetapi kami datang hari ini dengan kerinduan. Karena kami percaya kami pulang pasti bawa sesuatu, yaitu berkat firman Tuhan. Berbicara kepada kami lewat mulut bibir hamba pada pagi hari ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba mau berkata dan datang daripada Engkau. Sebab kami terlalu percaya semua yang datang daripada Tuhan pasti akan memberkati dan mengubahkan kami. Kami siap dengan firman Tuhan. Setiap jemaat yang siap diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh gak saudara-saudara beri tepuk tangan buat present worship timnya saudara-saudara. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabarnya saudara-saudara? Wah ini kayaknya biasa banget nih saudara-saudara ya. Bukan luar biasa nih. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, kita luar biasa. Senang sekali bisa melayani saudara-saudara lagi pada pagi hari ini, baik yang onsite maupun yang ada di rumah. Shalom semuanya, saya percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Maka kita semua sekarang bisa berkumpul satu bersama lain di tempat ini, amin saudara-saudara. Oke, hari ini saya mau kasih tema khotbah saya itu Be Faithful atau tetap setia. Kita buka dulu kitab Yohanes pasal 20 ayat 29 saudara-saudara. Yohanes 20 ayat 29, firman Tuhan katakan begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, akunya besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar, berarti siapa? Tuhan. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sangat mudah saudara-saudara untuk kita semua percaya kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya, waktu segala sesuatunya situasinya baik dalam hidup kita. Mudah. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Itu sangat mudah saudara-saudara. Waktu keadaan tuh semuanya baik-baik aja. Tetapi waktu keadaan mulai gak sesuai keinginan kita, rasa ucapan syukur tadi itu akan sangat sulit sekali untuk diucapkan. Sama seperti doa yang tadi kita sama-sama panjatkan saudara-saudara. Seringkali pengharapan kita atau iman percaya kita diatur oleh keadaan yang kita alami saudara-saudara. Sering banget. Kalau keadaannya baik kita akan sangat mudah bilang thank you God, terima kasih Tuhan. Tetapi kalau keadaannya tidak sesuai keinginan kita, kita langsung melempem. Saya ini saudara-saudara mulai tahun 2020 waktu Krismon lagi ya. Waktu pandemi mulai hadir di Indonesia saudara-saudara, saya bikin account YouTube saudara-saudara. Tujuannya satu, bukan cari untung, bukan buat apa, tapi kemarin di youth saya ada bilang saudara-saudara, waktu saya dites kekuatan saya cuma ada 4. Singing yaitu bernyanyi,
musik, public speaking ini berbicara, dan keempat influencing, mempengaruhi orang lain. Nah saya tahu karena saya punya kelebihan itu dan pandemi membatasi saya tidak bisa menginfluencing banyak orang. Karena kita harus di rumah waktu itu, saya bikin account YouTube, saudara-saudara. Tujuannya satu kok, gak mikir apa-apa supaya orang yang nonton bisa diberkati, udah itu aja. Masalah yang nonton 1, 2 saya gak pusing. Yang penting orang-orang nonton, orang-orang bisa diberkati dan belajar sesuatu. Dan waktu itu saudara-saudara, saya tulis seperti ini. Harusnya penyembahan kita mengendalikan keadaan kita, bukan keadaan kita mengendalikan penyembahan kita. Ngerti gak maksudnya? Seringkali iman percaya kepada kita kepada Tuhan dikendalikan oleh keadaan kita. Makanya saudara-saudara ya gak jadi apa-apa. Tetapi harusnya iman percaya kita yang mengendalikan keadaan kita. Walaupun sekarang belum terlihat, walaupun sekarang belum terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Makanya firman Tuhan katakan, karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Udah itu jaminan mutlak aja. Sama seperti kita. Kalau kita punya backingan, saudara-saudara. Mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita melangkah, kita gak perlu takut. Saya nggak tahu saudara-saudara di sini kalau di Surabaya atau Sidoarjo kalau naik tol itu suka ngelihat nggak ada mobil pejabat yang pakai 4Rider di depannya gitu loh. Lewat pinggir jalan yang harusnya nggak boleh dia terabas aja semuanya. Pernah nggak saudara-saudara seperti itu? Menurut Anda kira-kira melanggar nggak sebetulnya lewat pinggir jalan? Tetapi ada 4Rider itu orang itu jadi apa? Jumawa, betul nggak? Karena dia merasa ada backingan kok, tenang aja. Nah harusnya itu yang kita rasakan. Kita punya backingan. Backingan kita bukan pribadi yang cuman berkuasa di dunia, tapi di seluruh dunia, saudara-saudara. Itu Tuhan Yesus. Kalau kita punya rasa itu, saudara-saudara, harusnya kita tetap percaya bahwa apapun terjadi, walaupun sekarang belum terlihat, belum terjadi, kita akan aman bersama-sama dengan Dia. Tapi masalahnya, manusia itu selalu mau lihat bukti dulu. Manusia selalu melihat bukti. Siapa di sini kalau malam-malam suka pesen GoFood dan juga GrabFood? Coba ngaku. Yang perutnya maju ke depan sih kelihatan saudara-saudara ya. Saya tuh kalau malam-malam sama istri saya kalau anak-anak udah tidur saudara-saudara, saya suka iseng. Lihat-lihat GoFood, fotonya menarik. Kita kalau pergi ke mall, ke depan restoran, pasti kan ada buku menu di depan, betul gak? Nah Anda itu bakal mau masuk ke restoran itu kalau Anda ngeliat buku menunya. Terus Anda lihat, menggiurkan ya, How Chosen Jinping ya saudara-saudara ternyata. Makanya jasa foto untuk bikin buku menu itu mahal. Karena harus membuat orang tuh tergugah atau terngiler-ngiler ngelihat fotonya. Saudara-saudara. Nah seringkali kita adalah orang yang ngelihat dulu baru mau nyobain, betul gak? Lihat dulu baru mau nyobain. Tetapi firman Tuhan katakan saudara-saudara. Kitab Mazmur 34 ayat ke-9, coba kita sama-sama buka. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9, firman Tuhan katakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini lucu, disuruh ngerasain dulu baru ngelihat. Di mana-mana kan ngelihat dulu baru ngerasain. Enggak tadi, Anda belum masuk ke restoran, Anda belum masuk ke sebuah tempat makan, Anda pasti ngelihat dulu baru Anda mau ngerasain. Bahkan seringkali waktu kita udah pesan, kita bilang, kok beda sama fotonya? Ya kan? Kok beda sama gambarnya? Nah, tapi firman Tuhan katakan dengan jelas. Salah satu teman baik saya namanya Frankie Siombing, saudara-saudara, tulis lagu ini. Coba minta Diki bro. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Allah yang memelihara selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kalau kitanya nggak percaya, saudara-saudara, nggak bakal semua terjadi. Makanya firman ini nggak sesuai sama orang dunia. Orang dunia tuh pengen ngelihat dulu baru percaya. Makanya Gunung Kawi rame, saudara-saudara. Dia dong pengen ngeliat bukti dulu, Nah, yang saya sedihkan adalah orang Kristen akhir zaman udah kayak orang-orang yang melakukan persugihan, saudara-saudara. Ada transaksi sama Tuhan. Sedih loh, saudara-saudara. Ada yang terlalu ngerohnya sampai kelewatan, sampai kayak ngambang di udara, nggak napak di tanah, saudara-saudara. Dengar baik. Kita nggak mau jadi orang-orang dunia yang ngeroh banget gitu, saudara-saudara. Sampai akhirnya kita tuh kayak percaya sama yang tahayul-tahayul. Lebih percaya sama omongan-omongan pendeta daripada Tuhannya langsung, kan lucu. Bertobat dalam nama Yesus, saudara-saudara. Pendeta juga manusia biasa. Percaya kalau memang itu datang daripada Tuhan. Omongan dari pendeta pun jangan langsung serta-merta diambil begitu aja. Firman Tuhan katakan apa? Uji dulu juga. Anda nggak ada yang tahu kalau pendeta itu punya kepentingan sebetulnya dalam kehidupan Anda. Anda dimanipulasi. Sekarang banyak nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Hati-hati. Fokusnya kita bukan sama hamba Tuhan, ya fokus kita kepada Tuhannya. Saya gak bakal bosan-bosan ngomong ini, saudara-saudara. Saya pun manusia biasa yang punya kelemahan kok. Makanya fokusnya sama Tuhannya. Fokus sama Tuhannya. Kenapa sih kita bisa gak setia sama Tuhan, saudara-saudara? Walaupun Tuhan bilang, rasakan baru ngelihat. Tapi kenapa kita gak bisa setia sama Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, karena kita ngerasa Tuhan gak jawab doa kita. Berapa banyak kita mengukur kesetiaan kita kepada Tuhan atau Tuhan baik waktu Tuhan menjawab doa kita? Berapa banyak? Banyak banget. Kalau semuanya sesuai keinginan kita, kita bilang Tuhan baik. Kalau semua gak sesuai keinginan kita, ternyata Tuhan apa? Apakah Tuhan gak baik? Enggak juga. Pandemi banyak orang Kristen mengutuki Tuhan, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini, kenapa begitu. Tapi ternyata Anda lihat, di sini saya mau kasih tahu saudara-saudara semua, walaupun yang ngerasa orang nggak mungkin, tapi Tuhan tetap pelihara kita sampai sekarang kok. Anda ngeliat badan saya, kurus gak? Tulang kering gak, saudara-saudara? Enggak. Tetap apa? Subur. Kenapa? Tuhan tetap pelihara kok. 2 tahun pandemi, walaupun WHO bilang saudara-saudara pandemi berakhir depan mata. Tapi kita sudah lihat penyertaan Tuhan. Saya gak ngeliat di sini ada yang sampai kering kerontang, gak bisa makan. Semuanya baik-baik, cakep-cakep, ganteng-ganteng dulu. Berarti Tuhan tetap menyertai kita. Jadi kalau sampai Tuhan belum jawab doa kita, saudara-saudara, tetap percaya. Karena seringkali kita suka salah doa sama Tuhan. Kita fokusnya kepentingan diri kita fokusnya keuntungan diri kita. Sampai kita lupa, kok kita jadi ngatur Tuhan? Halo? Kenapa jadi kita ngatur Tuhan? Yang jadi Tuhan siapa? Kita atau Tuhan? Tapi seringkali kita ngatur Tuhan loh. Supaya Tuhan ikutin maunya kita, kan kurang ajar namanya. Anda mau gak diatur sama anak Anda? Papa mama, Anda gak mau diatur sama anak Anda? Harusnya siapa yang ngatur anak Anda? Ya Anda sebagai orang tua, ya kita juga begitu. Kita mesti percaya sama papa kita. Tuhan yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Karena yang lebih tahu terbaik buat kita itu bukan kita, tapi Tuhan. Yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terbaik dari Tuhan walaupun sekarang kita belum melihat hasilnya, itu pasti yang terindah buat kita semua. Makanya kalau sekarang belum dijawab, tetap usaha. Tetap lakukan yang terbaik. Karena mungkin dari setiap usaha yang kita kerjakan, kita baru bisa melihat, oh ternyata inilah maksudnya Tuhan. Oh inilah ternyata maksudnya Tuhan. Coba saya tanya sama saudara-saudara semua. Biasanya kita bisa tahu indah rencana Tuhan setelah kita menjalani semuanya dulu atau sebelum kita menjalani? Setelah atau sebelum? Nah ya udah. Nah ini baru dikasih begitu aja udah komplain, kan lucu jadinya. Belum dijalanin, belum dilakuin, belum lihat hasilnya, udah marah-marah dulu sama Tuhan. Makanya jadi Tuhan tuh susah Bapak Ibu. Susah banget.
Makanya kalau di sini ada yang hari ini belum dijawab doanya sama Tuhan, tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kenapa kita bisa nggak setia sama Tuhan, saudara-saudara? Karena kita insecure. Apa sih insecure itu? Rasa aman kita terusik. Tanpa kita sadari kita adalah pribadi yang sangat dikendalikan oleh keadaan. Kalau keadaan baik-baik saja kita akan tenang, namun sebaliknya saat keadaan kita rasa tidak aman, maka kita akan mudah terpengaruh sama keadaan itu. Jangan biarkan keadaan ini mengendalikan kehidupanmu. Tapi biarkanlah iman percayamu kepada Tuhan yang mengendalikan kehidupanmu itu. Di masa-masa pandemi ini banyak orang insecure, saudara-saudara. Apalagi kita dengar beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi bilang dengan sangat jelas akan ada 66 negara tahun depan kolaps, saudara-saudara. Bahkan saya dengar, saya lupa dari siapa kemarin di sini, 2023 katanya ekonomi bakal gelap dunia. Dengar baik. Kita udah tahu kemarin pandemi respon dunia seperti apa. Tapi toh kita tetap pelihara Tuhan kok. Tuhan tetap menjaga kita. Ada sebuah quotes yang keren banget dari sebuah film Indonesia, judul filmnya The Bee Gees, saudara-saudara. Ada sekumpulan anak band begitu ya, filmnya tentang anak band. Terus saya lupa yang ngomong siapa, tetapi salah satu pemeran atau aktor di film itu bilang begini, Tuhan bawa kita sampai ke titik ini bukan untuk ninggalin kita. Jadi kalau sekarang Anda lagi dalam posisi terbolong kehidupan Anda punya rasa tidak aman, dengar kata-kata ini. Tuhan bawa Anda ke titik ini bukan untuk ninggalin Anda. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Rasa insecure bikin kita nggak tenang. Sampai akhirnya membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa tidak setia kepada Tuhan? Karena kita terlalu fokus sama masalahnya. Siapa di sini yang selama hidupnya nggak pernah punya masalah? Ada nggak? Berarti semua punya masalah ya? Ya. Di masa lalu Anda ada masalah nggak? Ada nggak? Loh, ini ada 200 juta orang di sini tapi suaranya cuma 2 orang, saudara-saudara. Di masa lalunya pernah punya masalah nggak? Ya udah, jangan marah-marah toh Bapak Ibu, ya ampun, sampai kaget saya. Di masa lalunya punya masalah? Punya dong. Lewat gak masalahnya? Beres gak masalahnya? Siapa yang tolong? Tuhan. Percayalah, walaupun sekarang Anda sedang mengalami masalah-masalah itu dan beban berat yang sekarang Anda sedang tanggung. Kalau masa lalu Anda Tuhan tolong, masa hari ini dan akan datang, Tuhan pun akan menolong Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda semuanya. Makanya jangan fokus sama masalahnya. Jangan bilang ke dirimu, masalah lebih gede. Matius 14 ayat 26 sampai 31, saudara-saudara, firman Tuhan katakan begini. Matius 14 26 sampai 31. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Nih gambarnya, saudara-saudara, di depan. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi ceritanya saudara-saudara, waktu itu Yesus lagi suruh murid-murid itu pergi duluan. Karena Yesus mau berdoa sendirian. Kenapa Yesus berdoa sendirian? Karena dia tahu Yohanes Pembaptis itu meninggal, dibunuh saudara-saudara. Maka dia bersedih. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu dekatnya luar biasa. Gak ada satupun orang yang tahu sahabatnya meninggal itu sedih. Bahagia tuh gak ada, pasti sedih. Nah tapi waktu Yesus ingin menyendiri, saudara-saudara, banyak orang datang bertemu dengan Yesus. Nah Yesus menyembuhkan mereka karena belas kasihannya. Lalu terjadilah peristiwa 5 roti 2 ikan itu. Nah ayat yang barusan kita baca adalah peristiwa setelah Yesus berdoa semalaman, saudara-saudara, sampai akhirnya jalan nyamperin murid-muridnya. Murid-murid itu udah jauh banget, bermil-mil jauhnya kata firman Tuhan. Tetapi Yesus jalan di atas air. Sesuatu yang belum pernah terjadi atau belum pernah terlihat, saudara-saudara, itu bikin orang takut. Sekurus-kurusnya saya, kayak Pak Arni ya, badannya kan kecil nih.
Coba suruh jalan di atas air, nggak bakal bisa juga saudara-saudara. Apalagi yang badan segede saya, gravitasi tidak memihak kepada saya saudara-saudara. Pasti akan tenggelam masuk ke bawah. Tapi Yesus enggak, Yesus berjalan di atas air. Nah Petrus saudara-saudara adalah menurut Alkitab adalah manusia pertama yang jalan di atas air. Karena setelah Petrus ngomong seperti itu di ayat ke-28 ini saudara-saudara, 29-nya Yesus ngomong seperti ini. Apa saudara-saudara katanya? Datanglah. Nah firman Tuhan katakan dengan jelas, maka Petrus turun dari perahu dan berarti Petrus sudah jalan belum? Udah jalan belum? Udah. Dan mendapatkan Yesus. Tetapi ayat ke-30 dengan jelas katanya begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Cerita ini saudara-saudara ngajarin kita ini, dengar baik. Kepada siapa kita memfokuskan kehidupan kita, itu akan memperlihatkan kehidupan kita ke depannya seperti apa. Waktu Anda lihat Petrus fokus kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tetapi waktu Petrus fokus kepada angin sekitarnya, apa yang terjadi? Dia tenggelam. Makanya kalau Anda dalam hidup ini fokusnya sama masalah, percayalah masalah itu akan membawa Anda semakin tenggelam. Tetapi waktu masalah datang, waktu problema hidup, beban hidup itu datang, dan Anda tetap fokus kepada Tuhan, percayalah Anda pun mampu berjalan di atas air. Makanya kalau hari ini saudara-saudara sedang mengalami beban berat, jangan fokuskan kehidupanmu kepada setiap masalahnya, tapi fokuskan kehidupanmu kepada Bapa di surga yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 3 hal tadi adalah hal yang bisa bikin kita gak setia pada Tuhan. Tetapi inilah yang saya mau sama-sama kita belajar. Terus bagaimana caranya dong Pak? Supaya kita bisa tetap loyal atau faithful atau setia kepada Tuhan kita. Enggak ada cara yang lain. Yang pertama, kenalah Tuhanmu. Kenalah Tuhanmu. Saat kondisi sekarang ini saudara-saudara kita bisa ngelihat orang itu cuma tahu atau kenal Tuhan. Ya. Saat di kondisi sekarang kita bisa ngebedain mana orang yang kenal Tuhan, mana orang yang tahu Tuhan. Karena orang yang kenal itu gak gampang, gak percaya. Makanya kalau Anda ngelihat sekarang nih lagi dipajang nih muka-muka capres-capres di banyak tempat. Supaya apa? Supaya Anda nanti merasa kenal, Anda bisa coblos dia. Mengapa mereka belusukan-belusukan? Supaya rakyat dibuat kenal akhirnya bisa milih dia. Coba bayangin kalau capresnya gak pernah masang apa-apa. Kira-kira Anda bakal pilih gak nanti? Enggak. Jadi orang tahu sama kenal beda saudara-saudara. Sama juga dengan kita sama Tuhan. Anda tahu Tuhan sama kenal Tuhan tuh bakal beda banget saudara-saudara. Orang tahu itu cuma bagian luarnya, tetapi orang yang kenal itu sampai ke dalam-dalam. Orang yang tahu itu ketemunya cuma sekali-sekali, jarang-jarang, ngobrolnya pun jarang-jarang. Tapi orang yang kenal, akrab, sering nongkrong, sering ngobrol, sering komunikasi. Nah sekarang pertanyaannya kepada kita semua, Anda yang tahu atau kenal? Saya gak mau menghakimi, Anda jawab sendiri saudara-saudara. Kenal itu saudara-saudara kalau ketemu itu gak perlu dipaksa. Kenal itu kalau ketemu gak perlu dihukum. Kenal itu kalau mau ketemu gak perlu diajak-ajak saudara-saudara. Kalau mau ketemu, saya ketemu sama Pak Henry, ketemu sama Pak Tekun, ketemu sama Pak Tanto, gak ada yang maksa saya saudara-saudara. Ketemu aja, karena kenapa? Butuh ketemu. Jangan jadikan pengenalan kita kepada Tuhan sebagai sebuah kewajiban. Karena waktu Anda jadikan sebuah kewajiban dan Anda lagi gak mau, Anda bakal terpaksa melakukannya. Saya pernah gak diundang satu gereja lagi gara-gara ngeluarin statement ini saudara-saudara. Pelayanan, kebaktian bukan kewajiban orang Kristen. Wah geger waktu itu saudara-saudara. Mungkin Anda dengarnya sekarang pun kaget saya ngomong begini. Tetapi ini faktanya saudara-saudara. Karena kalau Anda jadikan semuanya kewajiban, percayalah Anda doa, Anda kebaktian, Anda pelayanan, Anda gak bakal dapat apa-apa. Tapi jadikanlah doa, kebaktian dan pelayanan sebuah kebutuhan. Beda loh, orang jalani kewajiban sama ngerasa butuh tuh beda.
Anda kalau lapar ada yang maksa Anda makan nggak? Anda kalau aus ada yang maksa Anda minum nggak? Nggak ada. Kalau Anda lapar karena Anda butuh makan, apa yang Anda kerjakan? Iya makan. Kalau Anda aus, iya minum. Ada yang, kalau lo nggak minum hari ini, gua pancung lo. Ada nggak saudara-saudara kayak gitu? Nggak ada. Karena ngerasa butuh, ya dilakukan. Makanya buat yang ada di sini, doa, kebaktian, pelayanan, timbullah dan mulailah dengan rasa butuh itu semua. Karena kalau Anda mulai dengan rasa butuh, saudara-saudara, percaya deh, pasti pulang, habis setelah berdoa, setelah pelayanan, setelah kebaktian, bawa sesuatu, gak mungkin enggak. Apalagi ada yang bilang, iya Pak, kalau saya gak kebaktian, saya masuk neraka. Mana ayatnya? Lah dulu pandemi gak ada yang kebaktian di gereja, masuk neraka semua enggak? Enggak, baik-baik aja saya lihat nih. Karena kalau saya enggak pelayanan, nanti saya tidak memberikan kontribusi. Ya Anda melayani Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan gara-gara Anda ingin melayani Tuhan gara-gara sesuatu, ada embel-embel di belakangnya. Anda mau berdoa pun bukan karena disuruh, tapi karena Anda butuh berdoa kepada Tuhan. Makanya orang yang kenal sama Tuhan itu saudara-saudara, itu sering ngobrol sama Tuhan. Apa orang yang kenal itu seperti apa? Orang yang kenal sama Tuhan itu seperti apa? Waktu masalah datang pasti dia tahu tujuannya. Tujuannya buat apa? Bikin kita naik kelas. Kok gak ada yang amin? Kalau ujian datang orang kenal sama Tuhan itu gak bakal bilang begini, kenapa Tuhan? Kenapa? Gak bakal begitu. Dia tahu, pasti tujuannya buat naik kelas. Gak ada satupun ujian yang enak saudara-saudara, gak ada. Coba di sini, ada yang suka ujian gak? Boleh angkat tangan? Gak ada. Dari kelas 2 ke kelas 3, di kelas 2 mesti ngapain supaya kita naik ke kelas 3? Tuh, berarti udah lupa waktu sekolah ya. Tapi dulu sekolah semua kan Bapak Ibu. Dari kelas 2 ke kelas 3 mesti ngapain? Di kelas 2 mesti naik ke kelas 3. Ada yang suka gak ujian? Saya gak pernah loh waktu saya sekolah dulu, kalau guru bilang, anak-anak besok kita ujian. Satu kelas langsung bilang, yes Bu, kenapa gak hari ini aja sekalian? Saya hobi ujian. Saya gak pernah loh saudara-saudara nemuin kayak begitu. Semua pasti akan bilang, ujian lagi. Nah kayak gitu tuh, suaranya Gak ada orang yang suka ujian. Tetapi harus jalanin gak? Makanya dengar baik. Jangan minta Tuhan melewatkan ujian dalam kehidupanmu. Tapi minta Tuhan menyertaimu menjalani ujian. Orang yang minta Tuhan melewatkan ujian berarti orang itu pengecut dan tidak mau dibuat Tuhan untuk naik kelas. Dulu ada gak yang cita-citanya kalau sekolah itu mau tinggal kelas? Saya 2 kali loh saudara-saudara gak naik kelas. Bukan karena bodoh, enggak. Gurunya sayang banget sama saya. Nah, jangan naiknya. Ibu sayang banget sama kamu. Nah, udah ibu anggap anak sendiri. Jangan naik ya nak. 2 kali loh. Malu saudara-saudara saya. Malu. Tadinya adik kelas sekarang jadi teman sekelas gitu kan malu. Orang Kristen tapi maunya tinggal kelas. Orang Kristen maunya apa? Diem di level itu aja, gak mau naik-naik. Gak ada cara yang lain saudara-saudara untuk bisa naik level selain meninggalkan zona nyamanmu. Gak ada. Waktu Petrus berjalan di atas air, menurut Anda normal gak orang jalan di atas air? Normal gak? Bayangin gak perasaan Petrus? Alkitab gak nulis saudara-saudara. Alkitab tadi katakan Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi Anda mikirin gak kalau Anda jadi Petrus? Anda pasti akan mikirin begini. Nah, kalau gue tenggelam gimana ya? Aduh gue kan gak bisa berenang. Wah gak ada lifeguard nih. Gak ada yang bisa bantu kalau saya kenapa-napa. Anda kalau jadi Petrus saudara-saudara itu pasti mikir berkali-kali loh. Disuruh jalan di atas air saudara-saudara dapatkan Yesus. Kira-kira kalau jadi Petrus Anda mikir gak? Mikir. Orang gak bisa jalan kok. Itu kan air kan gak bisa menerima berat kita. Mustahil mustajab saudara-saudara. Nah seperti itu juga. Tapi
Petrus akhirnya meninggalkan zona nyamannya. Zona nyamannya apa? Perahunya itu tadi, saudara-saudara. Itu zona nyamannya. Dan akhirnya waktu dia meninggalkan zona nyamannya, dia berjalan di atas air, naik level, dan akhirnya menerima mujizat. Selama Anda stay di zona nyaman Anda, percayalah Anda tidak akan pernah bisa menerima mujizat Tuhan. Makanya mulai hari ini saudara-saudara, tinggalkan zona nyaman Anda. Percaya kepada Tuhan, kenallah Tuhanmu. Maka Anda akan terus naik level berikutnya dan lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Orang kenal Tuhan tuh begitu, tahu tujuannya Tuhan berikan ujian. Jahat nggak Tuhan? Enggak, berarti kalau kita bilang jahat, guru kita jahat dong. Setiap ujian itu tujuannya bukan buat menjatuhkan. Tapi untuk memimpin kita untuk terus naik dan lebih tinggi lagi. Sampai akhirnya goal kita apa? Matius 5:48. Karena itu hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itu goalnya kita sebagai orang percaya. Terus orang kenal Tuhan itu apa saudara-saudara? Orang kenal Tuhan tahu bahwa pengenalan kepada Tuhan harusnya menenangkan dan melegakan. Gak bakal punya respon yang berlebihan waktu ujian datang. Dia akan tenang, dia akan damai. Karena dia tahu Tuhan menyertai. Ingat tadi saya bilang di masa lalu punya masalah gak? Lewat gak? Lewat siapa yang tolong? Tuhan. Kalau kita sadar Tuhan menolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama juga mampu menolong kita sekarang di masa akan datang. Amin. Makanya mulai hari ini, kenallah Tuhanmu. Tadi A bro. A. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kenal Tuhan saudara-saudara, maka Anda akan aman. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa setia? Jadikanlah Tuhan sebagai Bapa kita. Dengar baik saudara-saudara, seringkali saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tapi kata Tuhan sama kata Bapa itu lebih intimate Bapa loh ternyata. Kalau Tuhan kayaknya tuh harus dengan segala macam prosedur, segala macam apapun yang kita siapkan untuk bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kalau Bapa, Anda selancai-lancainya Anda, sesantai-santainya Anda akan bisa datang sama Bapa Anda. Betul gak? Anda kalau dulu ketemu sama papa Anda, sama mama Anda, saudara-saudara, apakah Anda harus pakai dasi dan lambut mesti disanggul dulu? Apa ibu-ibu ke salon sampai jambulnya begitu, saudara-saudara? Kayak begitu gak? Enggak. Anda kalau datang ketemu sama Bapak Anda, dengan apa adanya aja. Itulah yang kita mau sama Tuhan. Jadikan Tuhan Bapaknya kita. Nah, Bapak yang baik itu ada 3, saudara-saudara. Bapak yang baik itu yang pertama adalah Bapak yang menghukum atau memberikan ganjaran dengan sebuah tujuan. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8. Kalau Anda baca kitab Perjanjian Lama, kayaknya Tuhan tuh kejam. Dikit-dikit salah dihukum, musnah, apa segala macam. Tetapi setelah Yesus datang dalam dunia, saudara-saudara, justru Yesus bilang Allah itu kasih.
Allah itu kasih, saudara-saudara. Dengar baik. Ibrani 12 bilang dengan jelas, karena Tuhan menghajar orang yang apa? Dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Jadi orang-orang yang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang akan dihukum sama Tuhan. Tapi dengar baik, ada lanjutannya, ayat ke-7. Selanjutnya ayat ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kepada kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat ke-8. Tetapi jika kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi orang yang dikasih Tuhan, itu seringkali kalau salah ya Tuhan hajar, saudara-saudara. Sama seperti kita menghukum anak kita, bukan berarti kita kejam sama anak kita, bukan berarti kita benci sama anak kita toh. Kalau kita tahu dia salah, kita hukum dia. Supaya dia sadar dia salah. Apalagi anak-anak zaman sekarang, saudara-saudara. Orang tuanya, tadi kemarin saya ngobrol sama Pak Tekun, saudara-saudara. Anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih manja. Tapi gara-gara siapa semua begitu? Ya gara-gara kita juga. Salah nggak? Nggak ada, mungkin ada bagian nggak salahnya. Karena kita tahu mungkin hidup kita dulu nggak enak. Hidup kita menderita. Hidup kita susah. Terus kita ngerasa sekarang hidup kita lebih baik, kita gak mau biarkan anak kita kayak kita dulu, betul gak? Iya dong, tetapi itu jadi bumerang buat anak kita. Saya ingat banget dulu saudara-saudara, bukan karena papa mama saya gak sayang sama saya dulu SD naik bus loh, jauh dekat 100. Nah, ada yang ingat gak zaman itu? Jauh dekat 100, ya naik SD naik aja, mama saya biasa-biasa aja. Coba sekarang anaknya naik bus, ayo. Anak SD suruh naik bus, ayo naik bus sana kamu. Rasanya apa kira-kira? Deg-degan. Makanya dulu di sekolahan jemputan jarang saudara-saudara. Ya orang tua jemput tuh dulu jarang karena pada naik bus. Sekarang semua sekolah tiap kali jam pulang sekolah semua isinya mobil, motor. Kenapa? Karena takut anaknya kenapa-napa. Kita sekarang nih jadi lebih manjain anak-anak kita. Sampai akhirnya jadi orang yang gak tough saudara-saudara. Tapi saya percaya maksud kita bukan manjain. Tetapi kita gak mau mereka ngerasain apa yang kita rasakan dulu. Bagus gak? Bagus, tapi di saat yang bersamaan jadi bumerang juga buat mereka semua. Zaman dulu saya gak pernah tuh ngelihat ada orang tua sekolah datang, saudara-saudara. Orang tua kita datang ke sekolah gara-gara gurunya ngelempar penghapus ke muridnya. Ada gak? Coba dulu siapa yang pernah dilempar penghapus sama gurunya? Ditipu kapur. Ada nggak? Dulu dipukul, digampar malah sama gurunya. Ada nggak dulu orang tua? Malah kalau dulu saya ingat saya saudara-saudara, kalau guru saya nih pas lagi ambil rapot saudara-saudara, ngomong sama mama saya, iya nih bu, si Martin ini aduh susah dibilangin. Tahu nggak orang tua ngomong apa? Udah bu, jewer aja, hajar aja, hukum aja sekalian. Bener nggak? Dulu. Coba zaman sekarang, mau dicubit aja langsung, press conference. Panggil semua media, datang segala macam. Tapi Anda mesti tahu juga, waktu anak salah kita mau kasih tahu. Sekali diomongin gak bisa, 2 kali gak bisa, 3 kali dihukum. Supaya mereka tahu. Karena kita gak mau didik mereka jadi orang yang salah ke depannya. Dulu saya tuh akrab sekali dengan yang namanya kemoceng, gesper, dan juga rotan, saudara-saudara. Sering dipukulin. Sapu ijuk, Anda tahu dong sapu ijuk, saudara-saudara. Itu pukulin saya patah. Saya dulu ngerasa Ari Anggara, saudara-saudara. Yang ketahuan nih, udah ketahuan nih saudara-saudara. Umurnya berapa semua. Yang muda-muda, siapa tuh Ari Anggara katanya. Dulu tahun 80-an ada anak kecil yang disiksa sama orang tuanya sampai mati, meninggal. Dulu saya ngerasa begitu. Wah, Ari Anggara kedua nih gue nih gitu. Makanya kalau Anda ngeliat saya badannya gede ini saudara-saudara. Ini bukan gara-gara makannya banyak. Bukan gara-gara Pak Tanto ngajak saya makan, Pak Tekun, Pak Henry, bukan. Ini bengkak permanen gara-gara digebukin saudara-saudara. Sampai sekarang gak kecil-kecil. Tetapi ada saatnya kita boleh tegas dan menghukum anak kita dengan sebuah tujuan. Nah Papa di surga juga sama. Ada kalanya kita susah diomongin, ada kalanya kita susah dibilangin, ada kalanya kita susah untuk dikasih tahu. Ya mau gak mau Tuhan hukum. Jadi papa yang baik adalah papa yang menghukum dengan sebuah tujuan. Jadi kalau one day Tuhan hukum Anda, itu bukan karena Tuhan jahat, justru Tuhan pengen membalikan Anda ke arah yang lebih benar. Saya ingat, saya nonton kesaksiannya Sila Marsia dengan Daniel Mananta, saudara-saudara. Seringkali waktu kita lagi salah jalan, kita dipanggil Tuhan, hey balik, kita cuekin. Oi balik, lebih kencang lagi, kita tetap cuekin.
Woi, balik. Kita tetap cuekin. Akhirnya apa? Supaya nggak jatuh di jurang, saudara-saudara. Apa yang kita kerjakan? Ya kita tarik tangannya dong. Iya dong. Kita tahu nih anak kita sudah di pinggir jalan nih, mau jatuh ke jurang. Kita bilang, jangan ke situ. Tapi tetap jalan. Jangan ke situ. Lebih kencang lagi, tetap nggak didengerin. Lalu kerjaan kita apa? Kita tarik dong. Sakit nggak ditarik? Enak nggak ditarik? Nggak enak. Tapi tujuannya baik gak? Tuhan tuh kayak begitu. Tuhan tuh kayak begitu, saudara-saudara. Dicoba 1, 2, 3 nggak bisa, ya udah akhirnya ditarik. Kesannya buat kita, kok kejam banget sih. Tapi enggak, sebenarnya menyelamatkan loh. Halo? Ini kok kayak muka-mukanya kayak nggak setuju nih, saudara. Ditarik tujuannya biar diselamatkan. Nggak ada hal yang Tuhan kerjakan buat kita tuh nggak baik. Semuanya baik. Jadi yang pertama, Bapak yang baik adalah Bapak yang menghukum dengan sebuah ganjaran, dengan sebuah tujuan. Yang kedua, Bapak yang baik itu seperti apa? Bapak yang baik adalah Bapak yang tahu kapan memberi. Kemarin, saya lupa di hari Jumat atau hari Sabtu, saya bilang begini saudara-saudara. Segala sesuatu yang sangat dengan mudah Anda dapatkan, Anda akan sangat mudah melupakannya. Bahasa Inggrisnya, easy to get, easy to forget. Mudah didapatkan, mudah juga dilupakan. Sebelum kita semua dulu bekerja, ya sekarang kan udah berkeluarga bekerja. Dulu waktu kita masih tinggal sama orang tua kita. Saya mau tanya, barang mana yang Anda lebih sayang? Barang yang dibeliin sama orang tua atau barang yang Anda beli sendiri dengan keringat Anda sendiri? Coba jawab. Ya? Kenapa Anda bisa lebih sayang dengan barang Anda sendiri? Karena ada jerih payahnya, ada keringat segede-gede biji jagung, saudara-saudara jatuh gitu kan. Anda tahu capeknya, Anda ada usahanya, maka waktu Anda beli barang itu, Anda kan sayang-sayang banget. Saya ingat banget dulu waktu saya beli handphone pertama saya, 8250 Nokia, saudara-saudara. Yang kecil layarnya warna biru. Nah yang muda nggak ngerti lagi, ada dulu handphone kecil ternyata ya. Dulu ada handphone Nokia 8250, kecil saudara-saudara. Saya ingat banget, waktu itu belinya 1.250.000. Zaman itu. Dan handphone itu jatuh sama papa saya. Wah saya murka saudara-saudara. Saya marah banget sama dia. Lu gak tahu nih gue beli sampai capek-capek. Ngajar jauh-jauh, naik motor segala macam. Sampai akhirnya bisa beli ini. Tapi kalau dia yang beliin, belum tentu saya seperti itu sama barang itu. Kenapa? Karena sering dibeliin. Coba yang punya anak-anak nih. Waktu Anda sering beliin apapun yang anak Anda minta. Sayang barang gak mereka? Enggak. Karena dia tahu besok bakal dibeliin lagi kok. Tapi kalau segala sesuatunya harus menunggu pada sebuah waktu, percayalah mereka akan lebih menghargai barang itu dengan baik. Kenapa Tuhan gak selalu ngasih kepada Anda apa yang Anda minta? Karena mungkin kalau dikasih terus-terusan, Anda gak bakal pernah bisa menghargai apa yang Tuhan kasih itu. Masuk akal gak yang saya ngomongin saudara-saudara? Jadi kalau sampai hari ini kalau misalnya ada yang tidak mendapatkan apa yang diinginkan saudara-saudara, tunggu aja. Tunggu aja. Kalau memang itu yang terbaik buat Anda, percayalah Anda akan dikasih. Dan kalau misalnya memang itu bukan terbaik buat Anda, pastilah Anda percaya Anda akan dikasih yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, Anda juga mesti tahu kenapa Tuhan tidak memberikan kepada kita sekarang. Karena mungkin di mata Tuhan kitanya belum siap. Selama Anda belum siap, percayalah Anda gak bakal dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena bisa membahayakan Anda. Saya mau tanya, gampang gak Tuhan berkatin kita? Mudah gak Tuhan berkatin kita? Seperti apa? Seperti itu. Seperti apa? Segampang itu. Segampang itu Tuhan berkatin kita. Lawang yang punya seluruh dunia dan isi-isinya ya Tuhan kok. Segampang itu sebetulnya. Tapi kenapa Tuhan gak kasih sekarang? Ya karena itu. Mungkin kitanya belum siap untuk terima. Karena kalau Tuhan kasih aja dan kita belum siap, itu membahayakan kita loh. Sama kayak kita ngeliat anak umur 2 tahun megang pisau saudara-saudara, kita kasih aja, kira-kira apa yang terjadi sama anak umur 2 tahun itu? Terluka. Makanya pastikan sebelum Anda meminta kepada Tuhan, Anda sudah siap menerimanya. Pastikan sebelum Anda minta kepada Tuhan, Anda dewasa dulu di hadapan Tuhan. Maka Anda akan menerimanya. Yang ketiga, Bapak yang baik itu seperti apa? Bapak yang baik adalah Bapak yang mengajar segala sesuatu kepada anak-anaknya. Dalam setiap kondisi.
Kitab Ulangan, nih ayat untuk setiap orang tua ya saudara-saudara. Ulangan 6 ayat 7, saudara-saudara. Kitab Ulangan 6 ayat 7. Jadi kalau sampai one day ada anak-anak di sini, saudara-saudara, ya dengar papa mamanya bilang gini, kamu gak pernah ngertiin papa mama, suruh baca ayat ini anak-anak. Ya, suruh baca ayat ini. Ini ayat buat orang tua, saudara-saudara. Haruslah engkau mengajarkannya secara apa? Berulang-ulang. Ulang-ulang itu artinya apa? Terus-terusan kepada anak-anakmu dan jadi bukan cuman ngajarin berulang-ulang tapi ngapain? Membicarakannya. Artinya apa? Diskusi. Anak zaman sekarang udah gak kayak dulu saudara-saudara. Zaman dulu saya kalau dikasih tahu mama saya bilang, jangan, diem saya. Kalau sekarang, jangan, ngomong apa? Kenapa? Bener gak? Anak saya yang kecil loh. Yang kecil nih Melody umur 9 tahun. Kalau saya bilang, jangan begitu ya. Why daddy? Kalau dulu kita begitu disambelin kita sama mama kita saudara-saudara. Sekarang anak sekarangnya begitu karena mereka udah lebih banyak tahu. Ajarkan berulang-ulang dan membicarakannya. Jadi udah ngasih tahu diajarin terus diskusi sama anak. Kemarin saya ketemu adik rohani saya Yudi, saudara-saudara ya. Saya ngobrol makan sama dia. Ya saya bilang, ngajar anak itu sekarang mesti sambil ngobrol. Gak bisa enggak. Harus sambil diskusi. Bapak Ibu jangan tabu sekarang membicarakan soal seks sama anak. Jangan tabu dari kecil membicarakan organ ada di laki-laki dan juga sama anak perempuan. Gereja Tuhan jangan tabu ngomongin soal rumah tangga atau seks kepada anak-anak Anda atau jemaat Anda. Karena ini penting. Jangan sampai saudara-saudara anak-anak Anda tahu dari orang lain dan omongan itu salah. Saya mandi bareng loh sama anak saya yang cewek saudara-saudara. Dari kecil ya, dari kecil saya mandi bareng. Terus dia nanya, Dedi kok Dedi punya sama aku punya beda? Dia bilang, aku jelasin laki-laki begini, cewek bakal begini. Nah itu baru tuh, setelah itu jadi diskusi saudara-saudara. Diskusi. Jangan tabu ngomongin itu sekarang sama anak Anda saudara-saudara. Karena kalau Anda gak ngomongin mereka bisa lebih tahu dari YouTube dan takutnya salah. Tapi minta hikmat Tuhan sebelum Anda ngobrol sama mereka. Mengajarkan, berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anakmu saat lagi apa? Duduk, terus saat lagi apa? Dalam perjalanan, saat lagi apa? Berbaring, dan saat lagi apa? Dengan kata lain dalam setiap kondisi. Ajarin berulang-ulang sama anak kita. Saya tahu kok yang saya ngomongin barusan sebetulnya Anda udah ngerti. Saya tahu kok yang barusan saya bicarakan ini Anda sebenarnya udah tahu. Tapi kenapa gereja Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan ngomongin berulang-ulang kepada Anda. Diskusi kepada Anda supaya Anda tetap ingat. Tetap ingat, Anda pasti udah tahu kok khotbahnya tiap minggu tuh modelnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Anda udah ngerti, tapi kenapa hamba-hamba Tuhan selalu ngomongin seperti itu? Kita ngingetin terus. Ngingetin terus, ngajarin terus berulang-ulang. Supaya terus ingat, karena kita kan orangnya lupaan. Dikit-dikit, oh iya lupa. Dikit-dikit, oh iya lupa. Saya aja mau balas chatting orang, oh iya lupa. Dikit-dikit lupa. Makanya diajarin berulang-ulang, saudara-saudara. Nah Tuhan juga begitu. Ngajarinnya berulang-ulang kepada kita, saudara-saudara. Dalam setiap kondisi. Nah papa yang baik itu seperti itu. Gak pernah ninggalin anaknya. Selalu beri yang terbaik. Amin saudara-saudara. Jadikan Tuhan kita Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yang percaya katakan amin, saudara-saudara. Mari katakan, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
GAB Mahanaim. Sama-sama katakan. Buat hari yang kau beri, entah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar, besar setia. Katakan besar, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Di sepanjang jadikan Dia Bapa kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa setia? Multimedia tolong bantu saya ya, cariin lirik lagu Tempat Yang Tinggi ya, di Google nanti, Tempat Yang Tinggi. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa setia, saudara-saudara? Yang ketiga, milikilah iman yang benar. Loh, kok gak ada yang amin? Milikilah iman yang benar. Loh Pak, berarti kalau Bapak ngomong miliki iman yang benar, ada iman yang salah dong? Yes, ada. Anda tahu gak iman yang salah itu seperti apa? Iman yang salah adalah iman yang memaksakan kehendak-Mu untuk Tuhan ikuti. Itu yang salah. Iman itu harusnya, saudara-saudara, arti dari kata iman adalah menyerahkan kehidupanmu kepada pribadi yang Anda tahu akan menyelamatkan hidup Anda. Itu iman. Tapi seringkali kita balut kepentingan kita dengan kata iman, supaya Tuhan ikutin maunya kita. Itu adalah iman yang salah. Dengar baik. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11, saudara-saudara, kata-katanya begini. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk apa? Berangkat ke apa, saudara-saudara? Ke apa? Ke negeri yang apa? Nah, kita stop dulu. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan kayak kejar setoran, saudara-saudara. Ya. Kata membaca di Alkitab itu jauh lebih sedikit daripada kata merenungkan. Kalau ditulis katanya lebih banyak berarti lebih apa? Ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Penting. Berarti yang penting, saudara-saudara, bukan cuma sekedar bacanya, tapi merenungkannya. Nah, dengar baik. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang apa? Stop dulu. Arti dari akan itu apa artinya? Belum diterima loh. Yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Berarti waktu Tuhan suruh Abraham pergi, Abraham belum tahu lo pergi kemana. Belum ngerti dia. Untuk informasi Anda, saudara-saudara, kalau Abraham orang miskin, disuruh aja nurut. Abraham tuh bukan orang miskin loh. Abraham tuh orang berada, saudara-saudara. Orang kaya dia. Tapi waktu Tuhan suruh, saudara-saudara, apa yang dia kerjakan? Jalan. Lanjutnya apa? Lalu ia berangkat dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Tidak mengetahui. Ini udah aneh banget, saudara-saudara. Sependeta-pendetanya saya, tiap kali saya ke airport, saudara-saudara, saya udah tahu mau pergi kemana. Saya nggak pernah tuh, saudara-saudara, lagi ke airport, saya datang ke airport, terus ke check-in counter. Bapak mau kemana? Tuhan belum bicara kepada saya.
Nanti pulang nih saudara-saudara, flight saya jam 2. Ya. Enggak pernah saudara-saudara, saya temukan tuh ada orang yang datang ke sana saudara-saudara. Bapak mau kemana tujuannya? Bentar, saya doa dulu sama Tuhan. Saya tiap kali saya ke airport, saya udah tahu saya mau pergi ke Sidoarjo, lalu dijemput sama Pak Robertus kemarin untuk pergi ke Sidoarjo, saudara-saudara. Udah tahu, jelas semuanya. Nggak pernah tuh. Saya kan percaya Pak Tekun, Pak Henry, bahkan Pak Tanto tiap kali mau pergi kemana, pasti udah tahu pergi mau kemana kok. Nggak datang tiba-tiba bawa koper. Selamat siang Pak, izin tanya mau kemana Pak? Saya nggak tahu Mas. Anda kan nggak apa-apa, orang, tapi ya gitu, ikut Tuhan ya memang kayak orang begini saudara-saudara kadang-kadang. Ikut aja Abraham tuh, ini iman. Karena iman Abraham apa? Taat. Kenapa Abraham taat kepada Tuhan? Itu tadi saya bilang, punya backingan. Punya backingan, kalau kita ngerasa kita punya backingan, kita pasti akan ngerasa lebih aman. Nah Tuhan kita tuh backingan kita. Jadi harusnya Anda gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu risau. Walau ujian datang saudara-saudara, gak perlu takut, gak perlu bimbang. Karena ujian yang Tuhan berikan kepada kita, izinkan dalam kehidupan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Tetapi buat kita untuk apa? Naik ke tempat yang lebih tinggi. Ada satu lagu yang saya tulis saudara-saudara. Nanti kalau Anda mau dapetin albumnya ada di bawah saudara-saudara ya. Waktu saya tulis lagu ini saudara-saudara, ada perdebatan yang cukup lumayan seru sama beberapa pencipta lagu rohani. Saya kasih lagu, saya biasa ya kalau saya tulis lagu, kami punya grup ya beberapa pencipta lagu rohani saudara-saudara, ada Bobby, ada Frankie, ada Jason. Saya taruh tuh, mereka bilang, lu yakin Tin mau keluarin lagu ini? Dia bilang gitu. Karena gak pernah ada lagu rohani satupun di Indonesia saudara-saudara saat itu yang ada kata-katanya meninggalkan zona nyaman tuh gak ada. Nah saya pertama kali tulis lagu kayak begitu, meninggalkan tempat yang nyaman itu baru saya. Dia bilang, lu yakin lu bisa gak laku lo lagunya? Nah ini dia, saya kalau Tuhan tuntun tulis lagu saudara-saudara, saya gak pikirin bakal laku atau enggak, yang penting mendidik jemaat atau enggak. Karena buat apa bikin lagu yang cuma nyenengin kuping jemaat tapi tidak mengajarkan apa-apa. Hari ini saudara-saudara saya mau bilang sama saudara-saudara semua, jadilah orang-orang yang terus mau dididik sama Tuhan. Untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara-saudara. Makasih Tuhan Yesus. Setiap ujian yang ku jalani membuatku semakin dewasa. Bukannya untuk menjatuhkanku, namun kau beri untuk angkatku. Engkau inginku meninggalkan kenyamanan agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Sama-sama ya, katakan. Setiap ujian yang ku jalani membuatku semakin dewasa. Bukannya untuk menjatuhkanku, namun kau beri untuk angkatku. Semua, kau inginku meninggalkan kenyamanan agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan
menjadi sempurna sepertimu. Katakan, kau inginku meninggalkan kenyamanan agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Jemaat saya sama-sama katakan, Engkau inginku meninggalkan kenyamanan agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu. Sekali lagi kau inginku. Yuk kita sambil berdiri semua saudara-saudara. Mana agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Inginku meninggalkan kenyamanan agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Mari sama-sama angkat tanganmu, come on. Kau inginku meninggalkan kenyamanan agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu. Dan menjadi sempurna, come on. Dan menjadi sempurna sepertimu. Dan menjadi sempurna. Dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Kami mau sempurna Tuhan seperti Engkau. Kami tahu gak mudah, kami tahu gak gampang. Seringkali kami ke distract, seringkali kami terganggu oleh keinginan-keinginan kami. Tapi hari ini kami belajar, kami gak mau gak setia sama Tuhan. Waktu doa kami rasa gak jawab. Sebenarnya Tuhan bukan gak jawab doa kami. Memang Tuhan tunggu aja waktu yang tepat. Kami gak mau rasa insecure kami atau rasa tidak aman kami mempengaruhi iman kami kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mungkin seringkali rasa aman itu Tuhan kasih ke kita supaya kita bisa terus bergantung sama Tuhan. Karena seringkali Tuhan rasa aman yang diizinkan dalam kehidupan kami, seakan-akan kami kayak gak perlu Tuhan. Makanya seringkali saudara-saudara, Tuhan ambil cara supaya Anda dekat lagi sama Tuhan. Dan kami gak mau fokus sama masalahnya. Karena kalau kami fokus sama keadaannya, sama masalahnya, kami gak akan pernah bisa setia sama Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau kenal sama Tuhan. Lebih intim lagi, lebih melekat lagi, lebih dalam lagi. Karena orang kenal sama Tuhan tahu tujuan Tuhan memberikan ini dan itu dalam kehidupannya.
Karena orang yang kenal sama Tuhan tidak akan mudah baper sama Tuhan, tetapi akan terus percaya sama Tuhan. Kamu jadiin Tuhan Bapaknya kami. Karena seringkali kata Tuhan di depannya Yesus itu membuat kami kayaknya nganggap Tuhan tuh gede banget sampai gak bisa dipegang. Tapi kami bersyukur kamu menjadiin Yesus Bapaknya kami. Karena Bapak itu lebih intimate, lebih dekat lagi. Bapak yang baik itu bukan Bapak yang manjain anaknya. Bapak yang baik itu akan memberi hukuman dengan sebuah tujuan. Bapak yang baik adalah Bapak yang tahu kapan memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Yaitu waktu anak-anaknya siap menerima apa yang dia minta. Bapak yang baik itu adalah Bapak yang mengajarkan secara berulang-ulang. Dan kami mau jadikan Engkau Tuhan Bapak kami. Dan yang terakhir, kami mau memiliki iman yang benar. Karena seringkali kami memiliki iman tetapi kami balut dengan kepentingan-kepentingan kami. Seringkali kami bilang sama Tuhan kami mau dibentuk tapi sebenarnya kami gak rela-rela amat dibentuk Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami memiliki iman yang benar, bukan yang salah. Kami gak mau maksa Tuhan ikutin maunya kami. Tetapi kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap jemaat di tempat ini dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, berkati ibu dan bapak gembala supaya mereka tetap tajam pada suara Tuhan. Menjadi papa dan mama untuk setiap jemaat di tempat ini. Dan kami percaya Engkau memimpin mereka dari sekarang sampai ke depannya. Hamba-Mu terus selesai berbicara, tetapi firman-Mu Tuhan akan tinggal diam di hati setiap jemaat-Mu yang mendengarnya. Dan kami percaya itu akan terus bertumbuh waktu mereka melakukannya. Firman itu akan terus berbuah dan bisa diaplikasikan untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk semua saudara-saudara. Haleluya, Tuhan terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Pastor Martin Sunardi. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi melayani Kau Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Kemanapun Engkau utus dia pergi melayani, Kau menyertainya dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih atas didikan-Mu. Hingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau anakku sangat baik. Kami mau dididik, kamu mau diajar. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Semua tujuannya untuk kebaikan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Yesus. Dan Kau tetap gandeng tangan kami, untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini di gereja-Mu ya Tuhan. Juga yang ada di rumah yang sudah mengikuti siaran online gereja-Mu ini. Ya Tuhan, terima kasih, puji syukur. Kalau ada di jemaat-Mu yang sakit, Engkau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Yang kekurangan sudah diberikan kecukupan, bahkan kelebihan. Berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang lagi bekerja, Engkau memberkati dan sehingga apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Ucap syukur, terima kasih Yesus, sehingga tak kekurangan sesuatu apapun lagi kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersama Engkau Yesus kami pasti bisa. Bersama Engkau Yesus pasti kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau, karena begitu kasihnya pada Engkau. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus berkati.